Bangun rumah dengan biaya seminimal mungkin. Udah punya tanah, tapi duit buat bangun rumah tinggal sedikit di tabungan. Belum lagi harga bahan-bahan untuk membangun rumah yang setiap tahunnya terus naik. Bahkan banyak yang terjebak di mana awalnya ingin irit, tapi malah menjerit. Karena biaya membangun rumah sendiri jauh lebih besar dari dana yang tersedia. Tak hanya biaya, membangun rumah sendiri juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, mau tidak mau memang harus bersabar untuk bisa segera menempati rumah idaman. Lalu, gimana sih caranya? Dengan dana tidak banyak, tapi bisa bangun rumah yang nyaman untuk keluarga kecil kita? Gak usah bingung-bingung lagi. Tonton dulu nih, saya punya caranya. Yuk disimak! Yang pertama, membuat rencana pembangunan rumah. Sebagai langkah awal, bos harus merencanakan pembangunan rumah secara lengkap dan terperinci. Bos harus menghitung berapa dana yang akan dikeluarkan, menghitung ukuran bangunan, memilih material yang digunakan, lalu memilih tukang bangunan yang tepat, hingga menargetkan penyelesaian pembangunan rumah. Dengan rencana-rencana tadi, pembangunan akan tetap terkendali dan diharapkan tidak terjadi penyimpangan selama proses pembangunan. Seperti misalnya, bos ingin mengubah rancangan desain rumah, padahal ini kan menjadikan pembangunan rumah semakin lama. Atau bos ingin mengganti material yang sedikit lebih mahal, padahal hal ini membuat biaya pembangunan semakin besar. Hal itu bisa dihindari kalau bos itu mempunyai perencanaan yang matang. Buat ngitung bahan material, zaman sekarang udah nggak perlu mikir keras. Cukup download aplikasinya, ketik aja di Google, aplikasi buat ngitung kebutuhan material. Kelar deh. Yang kedua, pilih desain yang minimalis. Rumah dengan desain minimalis modern bisa menjadi pilihan saat bos membangun rumah sendiri. Desain ini tetap terkesan modern dan mewah kok. Pilihan lainnya itu desain industrial yang sempat booming atau terkenal seperti halnya perkantoran, restoran, atau kafe. Lantai bisa berupa semen cor, sementara dinding dan plafon bisa dibiarkan tanpa plester. Udah biarin gitu aja, seni kok. Nah, kalau butuh inspirasi tentang desain minimalis modern atau desain industrialis, bos bisa tinggal bilang, "Oke Google, kasih lihat rumah kayak industrialis dong." Lihat-lihat tinggal dirombak sendiri sesuai keinginan bos. Jadi, bos nggak perlu mengeluarkan dana untuk desain interior atau arsitek dalam bangun rumah, karena bos udah ekspor sendiri untuk desainnya. Yang ketiga, menentukan bentuk bangunan. Bentuk bangunan tentunya berpengaruh pada tingkat kesulitan pembangunan dan kebutuhan bangunan kan. Rumah berbentuk persegi atau persegi panjang relatif lebih mudah dibangun dan lebih hemat biaya loh. Coba deh bandingkan sama rumah yang bentuknya segitiga, sudut, atau bentuk lainnya. Kalau bentuk bangunannya rumit, itu nanti bikin waktu pembangunannya jadi makin lama bos. Mending kalau lagi berduaan jadi makin lama makin enak, haha. Lah kalau bangun makin lama ya makin boros ntar. Yang keempat, cek-recek harga material dan pilih yang paling murah. Gak usah malu buat cek-recek harga bos. Misal aja semen, kalau semen di toko A harganya lebih mahal dari toko B. Ya mending beli semennya di toko A kan, selisih 2.000 aja itu nanti bisa jadi hemat 200.000 loh. Lumayan kan bisa buat bayar tukang 2 hari. Besi, pasir, batu, cat, cek semuanya aja dulu. Pastikan cek-recek ini dilakukan sebulan sebelum memulai pembangunan. Gak usah serius-serius amat seperti wartawan. Misal nih malam cuma kliwon lagi di pos ronda sambil jaga malam, ternyatanya sama tetangga yang baru atau udah bangun rumah. Pasti mereka pada kasih rekomendasi toko yang murah. Nah yang kelima, selektif dalam memilih tukang bangunan. Tukang itu ada banyak dan memiliki kinerja yang berbeda-beda. Sebaiknya booking tukang yang menurut Pak Bos itu kinerjanya paling baik jauh sebelum mau membangun rumah. Sudah pasti kalau ada tukang yang kinerjanya baik, banyak orang yang mau pakai dan dia jadwalnya sudah ngalahin jadwalnya presiden bos. Penuh sampai 2 bulan ke depan, makanya booking jauh-jauh bulan sebelum pembangunan. Kalau nggak gitu, nanti kebagian tukang yang asal-asalan loh. Kerjanya lambat, suka ngebon lagi, hahaha, ampun. Yang keenam, membangun rumah secara bertahap. Pokoknya kalau uang udah cukup buat bikin fondasi, bikin. Gak usah nunggu ngumpul semua. Tangga ngomong apa, biarin aja. Lagian mereka juga gak mau bantu beliin semennya kan.
kerja lagi, kumpulin duit lagi, lanjutin tembok dan atapnya. Duitnya habis lagi, kerja lagi, cari duit lagi, baru lanjutin buat rapiin tembok dan lantainya. Bangun bertahap gini bisa jadi bahan bakar loh. Ketika udah melihat fondasi, itu jadi makin semangat buat kerja, ngumpulin dana buat nerusin. Daripada dikumpulin terus sampai full, habis terus ntar duitnya gak kumpul-kumpul bos. Percaya deh. Yang ketujuh, pakai bahan bangunan lokalan. Bahan bangunan berkualitas tidak selalu harus mahal atau produk luar negeri. Untuk menghemat biaya pembangunan, bos bisa menggunakan bahan bangunan lokal yang berkualitas. Material bangunan lokal tidak hanya murah, namun juga bisa ditemukan di toko bangunan atau supermarket bahan bangunan. Nah, yang ke-8, membuat rumah multifungsi. Pada zaman milenial seperti sekarang ini, mendesain rumah dengan konsep open space atau ruangan terbuka dan memiliki ruangan multifungsi lebih hemat dan terkesan lebih modern, mengikuti perkembangan zaman ketimbang rumah dengan banyak ruangan. Rumah dengan konsep open space menjadikan ruang keluarga, ruang makan, dan dapur menjadi satu, hunian menjadi lebih luas. Terus juga nggak perlu membuat dinding masif yang memerlukan biaya. Solusinya adalah memiliki partisi yang bisa dipindahkan atau dilipat. Rumah pun terlihat lebih lapang. Lalu misal belum punya tanah gimana? Ya beli tanah dulu sama Sketcher Property dong, haha. Jualan lagi. Gak apa-apa lah ya, namanya juga usaha. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.